Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bisyuhudi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man hamalal Qur'an Sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bi khairil adyan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Hadirin jamaah berbuka yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberi kesempatan berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan bertepatan pada saat ini kita sudah memasuki hari ke-14 ya, dari bulan dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah berbuka yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan marilah kita menjaga dua hal. Dua hal yang pertama adalah tas puasa, dan yang kedua adalah menjaga kuantitas puasa. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah menjaga kualitas puasa kita. Bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita? Yaitu dengan menjauhi atau tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Mungkin dari kita itu sudah dikatakan puasa atau sudah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, baik itu makan, minum dari pagi sampai sore. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Hal itu dikarenakan apa? Ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Sesuai hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, dan dia tidak mendapatkan pahala dari puasa, illal juhal, yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghibatu, ghibah. Dan yang kedua an-namimatu, adu domba. Yang ketiga al-kizbu, bohong, berkata dusta. Dan yang keempat an-nadhru bisyahwati, yaitu melihat dengan syahwat. Dan yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, itu 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi kita harus menghindarinya. Yang pertama tadi adalah al-ghibah. Ghibah itu bisa diartikan ngerasani, atau bahasa lainnya menggunjing. Dan pengertian dari ghibah itu dijelaskan pada sebuah hadis
yang berbunyi, An Abi Hurairah, ceritakan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka itu berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahuinya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu, dinamakan ghibah, perkara oleh saudara. Ingkana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, seandainya apa yang kita bicarakan itu sesuai apa yang dia kerjakan? Qala, Rasulullah bersabda, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu, apabila apa yang engkau ucapkan itu sesuai dengan apa yang saudaramu lakukan, maka itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu, dan apabila apa yang engkau ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu namanya buhtan, atau istilah lain fitnah. Nah, itu yang dinamakan ghibah. Ghibah itu dalam bahasa berasal dari kata ghoba, yang artinya tidak hadir. Lalu kenapa dinamakan ghibah? Hal itu karena yang bersangkutan ketika diomongin itu tidak ada di tempatnya. Jadi dia itu mengomongin keburukan orang lain di belakang orang yang bersangkutan, tidak ada di tempat ini. Itu namanya ghibah. Kalau memang yang diomong itu sesuai dengan yang dilakukan orang yang bersangkutan, itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai, itu namanya buhtan, atau istilah lain adalah fitnah. Itu seringkali yang namanya ghibah. Mungkin ketika kita bersenda gurau dengan teman, berbincang-bincang, ngobrol, itu secara tidak sadar ternyata kita sudah terindikasi dengan yang namanya ghibah. Apabila kita itu membicarakan aib orang lain sedangkan orang itu tidak ada di situ. Nah, hati-hati ketika kita berpuasa, kita harus menjaga hal yang demikian, karena itu bisa merusak, bisa membatalkan pahala dari puasa kita. Itu yang pertama adalah ghibah. Dan yang kedua, an-namimah, yaitu adu domba. Adu domba itu merupakan suatu kata kiasan yang dipakai untuk menamai suatu perbuatan yang membuat suatu hubungan dari awalnya itu tidak ada masalah, atau baik saja, menjadi tidak baik-baik saja. Itu namanya buhtan atau adu domba, istilahnya seperti itu. Atau bisa dikatakan membuat perpecahan antara dua orang, hubungan dua orang.
Nah, sebagai seorang muslim, seharusnya kita itu harus sadar bahwa sesungguhnya seorang muslim dengan orang Islam lainnya itu merupakan bersaudara. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan antara kita semuanya. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai ada yang mengadu domba. Perumpamaan dari persaudaraan antara seorang Islam itu sebagai sebuah bangunan, ya, sebagai sebuah bangunan yang mana antara bangunan satu dengan yang lainnya itu harus saling menguatkan, yang menjadi pondasi. Jadilah pondasi yang kuat yang bisa membuat bangunan di atasnya itu menjadi kokoh. Yang menjadi atap, jadilah atap yang bisa menaungi suatu apapun yang ada di bawahnya. Itu seharusnya sikap seorang muslim satu dengan muslim lainnya. Jangan sampai ada yang namanya adu domba. Yang ketiga, perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, yang ketiga itu adalah al-kizbu, yaitu berkata dusta. Artinya berkata yang tidak sebenarnya, atau bisa dikatakan berbohong. Nah, untuk yang ketiga ini itu sama halnya dengan ghibah tadi. Mungkin seringkali kita lakukan dengan tanpa sadar. Hal itu karena kita mungkin suka dengan yang namanya bersenda gurau, ngobrol-ngobrol, bercanda dengan teman. Nah, seperti itu. Dengan tanpa disadari, dengan niat yang bercanda, mungkin di situ kita tidak terasa ternyata yang kita candakan itu adalah suatu kebohongan, yang mana itu bisa membuat ibadah puasa kita itu tidak mendapat pahala. Jadi bagaimana sikap kita supaya selamat dari ya namanya ghibah, ya namanya berkata bohong? Untuk di bulan puasa ini kita usahakan kita meminimalkan dengan pergaulan, ya, meminimalkan pergaulan. Kenapa? Karena di dalam pergaulan itu sangat besar sekali kemungkinan untuk ada kebohongan, terus ada yang namanya ghibah. Maka dari itu khusus untuk di bulan puasa ya, kita harus meminimalkan lah, paling tidak meminimalkan pergaulan dan memperbanyak kebaikan. Karena salamatul insan fi lisanihi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu di dalam menjaga lisannya. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, insya Allah kita akan bisa selamat. Baik selamat dari pergaulan, dari perbuatan dosa, kebohongan ataupun ghibah. Yang mana hal-hal tersebut itu bisa merusak ibadah puasa kita. Kemudian yang keempat itu adalah an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Nah, untuk yang nomor 4 ini sangat erat kaitannya dengan penglihatan atau mata. Jadi kita harus bisa menjaga diri dan penglihatan dari segala hal yang bisa mendatangkan syahwat. Suatu misal saat bulan puasa seperti ini, ketika sore hari sambil menunggu waktu berbuka atau istilahnya ngabuburit, dibuat untuk jalan-jalan.
Yang mana tujuannya itu mungkin di sana terdapat banyak sekali hal yang bisa mengundang syahwat. Nah, ini berbahaya. Tapi untuk zaman modern seperti saat sekarang ini, kemaksiatan itu bisa terjadi. Kemaksiatan itu terbuka dimanapun kita berada. Tidak hanya keluar rumah, bahkan di dalam rumah, di kamar, di jalan, di sekolah, dan lain sebagainya. Itu pintu kemaksiatan terbuka di mana-mana. Itu mengapa? Karena saking canggihnya zaman sekarang ini, ya, bahkan jalan dari kemaksiatan itu mungkin sudah menjadi sahabat kita. Kita bawa kemana-mana. Kita bawa kemana-mana, kita sudah seperti sahabat. Hal itu tidak lain adalah suatu benda yang dinamakan handphone, ya. Dari handphone itu ternyata di sana banyak sekali pintu kemaksiatan yang terbuka. Sebenarnya tidak hanya pintu kemaksiatan, pintu kebaikan pun juga terbuka di sana. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi harus pandai-pandai kita menggunakan teknologi. Apalagi kita sangat erat sekali, ya. Tanpa yang membawa yang namanya handphone, mungkin kita akan merasa ada yang kurang. Nah, seperti itu. Sudah seperti sahabat kita ternyata, ya. Ternyata itu malah menjadi pintu kemaksiatan kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus waspada, harus selalu memantau anak-anak kita. Bagaimana anak-anak sekarang ini itu pegangannya sudah handphone, ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali kalau tidak diperhatikan oleh orang tua. Dikhawatirkan nanti yang dilihat itu adalah hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Itu kan malah berbahaya, bisa merusak masa depan mereka, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan pandangan kita dari hal-hal yang mengundang syahwat, karena itu bisa merusak, bisa membatalkan amal atau pahala dari puasa yang kita lakukan. Yang nomor 5 itu adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Kok bisa dikatakan palsu? Karena sumpahnya itu tidak sebenarnya, maka dikatakan palsu. Bagaimana jadi? Hal itu bisa terjadi kepada siapapun, ya. Biasanya pada pedagang, ingin dagangannya laris sehingga menggunakan berbagai jalan, berbagai cara supaya dagangannya itu bisa laris, sehingga tidak menutup kemungkinan dia itu sampai-sampai melepaskan yang namanya sumpah palsu, al-yaminul kadzibah. Ditawar orang, berapa ini harganya? 100.000. Terus dikatakan, sumpah tadi loh ada yang menawar lebih dari itu, padahal sebelumnya tidak ada yang menawar. Nah, itu bahaya. Apabila itu dilakukan, apalagi ketika dalam keadaan puasa, maka itu akan membahayakan pahala kita. Nah, itu 5 hal yang bisa membatalkan ibadah atau amal ibadah puasa kita. Dalam keterangan lain itu ada 2 tambahan lagi. Yang pertama itu adalah riya. Apa itu riya? Riya yaitu memperlihatkan amal perbuatan supaya dipuji oleh orang lain. Itu riya.
pamer, ya. Menjalankan ibadah puasa tujuannya untuk pamer saja. Nah, itu dia mungkin saja puasa, ibadah puasanya sah, tapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja tanpa mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Karena apa? Karena dia riya, melakukan puasa hanya ingin mendapatkan pujian orang lain, hanya ingin mendapatkan pujian atasan, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Hal itu sebisa mungkin harus kita hindari, dijaga baik-baik. Dan yang kedua itu adalah berbuka dengan makanan yang diharamkan. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Sia-sialah puasa kita kalau memang sehari penuh kita sudah menahan lapar, dahaga. Mungkin hal-hal yang membatalkan pahala puasa juga sudah tidak kita lakukan. Tapi pas ketika berbuka, ternyata kita berbuka dengan hal-hal yang atau makanan-makanan yang haram. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Kemudian masih ada kaitannya dengan tema yang awal, yaitu kita harus menjaga dari kuantitas puasa kita. Yang pertama menjaga kualitas puasa kita, yang kedua adalah menjaga kuantitas dari puasa kita. Bagaimana kita menjaga kuantitas puasa kita? Yaitu kita harus menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Kalau yang awal tadi itu membatalkan pahala puasa, yang kedua ini adalah membatalkan ibadah puasa kita. Dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita itu ada banyak sekali, ada 9. Namun bahas yang nomor 1 itu adalah masuknya sesuatu kepada lubang yang jumlahnya ada 5. Ini perlu dihati-hati. Ketika ada suatu perkara kok masuk pada salah satu lubang yang jumlahnya 5, itu nanti puasa kita batal. Apa itu? Yaitu yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang air kecil, yang kelima adalah lubang air besar. Itu adalah lubang-lubang yang perlu dijaga ketika berpuasa. Kita harus supaya puasa kita bisa sah dan juga kita bisa mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Untuk yang pertama adalah lubang mulut. Bagaimana puasa bisa batal? Mengenai tentang lubang mulut ini ada batasannya, ya. Jadi untuk lubang mulut, selama suatu perkara tersebut masuk ke dalamnya kok sampai tidak tertelan, ya, tidak tertelan, maka tidak apa-apa. Kalau sampai tertelan, maka itulah yang membatalkan puasa. Jadi apapun kok masuk ke lubang mulut, kok sampai tertelan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak tertelan, maka puasanya tidak batal. Suatu misal, kita masukkan permen ke dalam mulut kita, kira-kira batal apa enggak? Tidak batal kalau tidak tertelan. Atau kalau misalnya kita masukkan air untuk berkumur ketika wudhu ke dalam mulut, apakah batal puasa kita? Tidak batal kalau tidak tertelan. Tapi dua hal ini itu ada perbedaan. Kalau kita memasukkan permen ke dalam mulut itu hukumnya makruh. Tetapi kalau kita masukkan air ke dalam mulut yang tujuannya untuk berwudu, itu hukumnya adalah sunnah, ya.
Keduanya tidak membatalkan asalkan tidak tertelan. Kemudian lubang yang kedua itu adalah lubang hidung. Nah, di dalam lubang hidung itu batasannya bagaimana? Batasannya lubang hidung yang membatalkan puasa itu adalah ketika kita memasukkan air ke dalam hidung akan terasa pengar. Nah, disitulah batasan yang membatalkan puasa. Nah, jadi berbahagialah bagi orang-orang yang suka, mohon maaf, ngupil ya. Biasanya kan suka ngupil itu ya. Ngupil apakah membatalkan puasa? Tidak. Asalkan masukkan jarinya itu tidak sampai terlalu dalam. Itu tidak membatalkan puasa. Tetapi saya prihatin sekali bagi orang yang ketika puasa kok dia itu terkena sakit flu. Saya sangat prihatin sekali. Kenapa demikian? Karena kalau tidak hati-hati itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana bisa terjadi? Karena ketika flu, lendir yang keluar dari hidung apabila disedot kembali, nah itu bisa membatalkan puasa. Jadi agar lebih aman ketika flu, ya siap-siap sapu tangan lah untuk menjaga supaya ketika ada hingus yang keluar itu langsung dikeluarkan, jangan sampai disedot kembali. Kalau sampai kembali itu bisa membatalkan puasa. Itu lubang yang kedua. Selanjutnya lubang yang ketiga adalah lubang telinga. Nah, alasan dari lubang ketika kita memasukkan jari telunjuk, jari apa? Jari kelingking ya. Jari telingking ke telinga itu perkara yang tidak terjangkau oleh jari. Itulah batasan perkara yang apabila masuk ke situ bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya membersihkan jari pakai jari kelingking ya, jari kelingking itu nggak masalah ya. Tapi kalau membersihkan itu pakai katembat itu bisa-bisa melebihi batas dari jari kelingking tadi yang bisa membatalkan puasa. Tidak mengenyangkan kita, tapi ternyata itu membatalkan puasa. Pokoknya kalau ada perkara yang masuk dalam jangkauan lubang tersebut itu bisa membatalkan puasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah lubang air kecil. Lubang air kecil. Nah, kita harus hati-hati ketika kita istinja ya. Apalagi perempuan, mohon maaf sekali. Apalagi perempuan itu sangat rentan sekali ketika kencing kok istinja. Itu yang dipakai istinja harusnya perutnya jemari, itu yang dipakai istinja. Jangan sampai jarinya itu dibengkokkan. Kalau sampai jarinya dibengkokkan, kok sampai masuk ke dalam lubang, maka itu bisa membatalkan. Tapi ini akhirnya hati-hati sekali. Terus selanjutnya lubang yang kelima adalah lubang air besar. Nah, begitupun dengan lubang air besar, baik laki-laki maupun perempuan itu juga harus hati-hati ketika istinja. Ketika istinja itu yang adalah perut jemari, jangan sampai dibelokkan. Kalau sampai dibelokkan kok masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Nah, untuk lubang-lubang yang 5 tadi kita itu perlu hati-hati sekali menjaganya. Apalagi dalam keadaan puasa dan bagi orang yang suka berenang
orang yang suka berenang ini sangat rentan sekali kemasukan air ke dalam lubang-lubang yang saya sebutkan tadi. Jadi diusahakan di dalam berpuasa itu jangan sampai kita melakukan kegiatan berenang, karena sangat rawan sekali kemasukan air ke dalamnya, baik itu dari mulut ataupun dari hidung ataupun telinga dan lain sebagainya, ya. Itu bisa membatalkan puasa. Dan juga ketika kita kencing ataupun mohon maaf kentut, ya, itu jangan dibuang di dalam air. Jangan dibuang di dalam air. Karena ketika dibuang di dalam air, ketika mulut lubangnya itu tertutup, secara otomatis airnya itu akan ikut masuk ke dalam dan bisa membatalkan puasa, ya. Dan juga ada suatu permasalahan, yaitu tentang BAB. BAB, ketika BAB itu juga kita harus hati-hati sekali. Bahkan ketika puasa, kalau bisa itu dijadwalkan ketika malam hari. BAB itu dilakukan ketika malam hari. Karena ketika siang hari itu kita jangan sampai BAB kecuali dalam keadaan kepepet atau kebelet. Karena kalau misalnya ada barang yang keluar sedikit kemudian masuk lagi, itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, mungkin itulah hal-hal yang perlu kita jaga di dalam puasa kita, yaitu kita harus bisa menjaga kualitas puasa kita. Dan yang kedua, kita harus bisa menjaga kuantitas puasa kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiru qouli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.